Pelayanan bagi umat Katolik di Pulau Lombok sesungguhnya sudah dimulai pada Agustus tahun 1918 oleh Pater Hemal SPD, yang kemudian diikuti pelayanan dari beberapa imam, bahkan uskup yang berkunjung ke Lombok, Pulau Seribu Masjid ini. Kala itu, umat paroki di wilayah Bali, Lombok, dan Sumbawa masih termasuk dalam wilayah Prefektur Apostolik Sunda Kecil yang di bawah Monsinyur Noyen SPD, yang berpusat di Ndona Ende yang saat ini bernama Keuskupan Agung Ende. Jejak sejarah ini bisa dilihat dari catatan buku baptis, di mana tercatat beberapa orang dari berbagai tempat di Pulau Lombok ini, seperti Tanjung, Ampenan, Labuan Haji, Mataram, Praia, yang dibaptis. Pada tahun 1920, Monsinyur Van Noyen SPD, Prefektur Apostolik Wilayah Flores, Timur, Sumba, Sumbawa, dan Lombok membeli sejumlah tanah pekarangan di Narmada. Seiring dengan bertambahnya umat saat itu, maka sejak 14 Mei tahun 1935, Pastor Van der Heyden SPD, misionaris pertama yang mulai tinggal dan menetap untuk melayani umat Katolik di Mataram, Pulau Lombok ini. Kemudian pada 15 Mei 1935, dilakukan pembelian tanah dan bangunan untuk dijadikan pastoran dan gereja pertama di Lombok. Dan pada tanggal 9 Juni 1935 diadakanlah misa pertama di gereja baru tersebut. Saya Oma Yohana Cornelia Protositikyo, umur 91 tahun. Saya datang ke Lombok mencari gereja Katolik terutama. Lalu saya tanya-tanya dengan ibu-ibu yang tempat saya tinggal di belakang gereja. Saya dapatkan gereja itu. Tapi itu belum berbentuk gereja, masih berbentuk rumah. Lalu kelanjutannya mulai kumpul-kumpul kerukunan, mulai dibangun ada gereja kecil. Sebuah gereja kecil dengan atapnya sirap. Saya Nicholas Hendrik Walian. Kejadian-kejadian yang saya hadapi itu pada waktu tahun 85, waktu komuni, waktu Natal. Karena komuninya sebagian umat di luar gedung pakai terop. Jadi ada orang luar yang ikut-ikut masuk, ikut-ikut ambil komuni, orang luar. Nah itu akhirnya saya dapat mengamankan kejadian-kejadian itu. Akhirnya Dewan Paroki membentuk pemilihan Dewan Paroki tahun 85. Saya ditunjuk sebagai seksi ketua seksi tata tertib keamanan gereja. Itu berlaku, saya menjabat itu sampai tahun 2003, jadi 18 tahun. Umat Katolik dengan umat sekitar hidup saling membantu satu sama lain. Terbukti dengan salah satu bidan Katolik yang membantu masyarakat sekitar yang kurang mampu untuk melakukan persalinan tanpa meminta biaya sepeser pun. Sehari bisa tolong melahirkan 5 orang, lari rumah sakit sini, lari rumah sakit. Hidup saya aktif. Ini loh saya orang Katolik. Selama 65 tahun gereja berdiri, hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar, menjalin silaturahmi antar umat beragama. Namun, pada 17 Januari tahun 2000, kerusuhan terjadi di kota Mataram yang menyebabkan gereja Santa Maria Immaculata hangus terbakar. Dengan sisa kekuatan yang dimiliki, perlahan-lahan gereja bangkit, menata kembali bangunannya yang usang dilalap si jago merah. Bermodalkan pertolongan Roh Kudus, umat bahu-membahu melakukan pembangunan gereja. Pasca kerusuhan, kehidupan menggereja tetap berjalan seperti sedia kala. Aula mini pun menjadi tempat kami beribadah kala itu. Pembangunan berlangsung selama kurang lebih 5 tahun. Pada tahun 2008, Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Mataram diberi rahmat tahbisan kembali oleh Monsinyur Vincentius Potokota yang kala itu menjabat sebagai Uskup Keuskupan Agung Ende. Pada tahun 2009, Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Mataram
menjadi saksi momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, ditabiskannya seorang putra asal paroki Mataram menjadi seorang imam. Beliau adalah Pastor Hebri Visidius Walian, SX, yang kini bertugas misi di Kamerun. 13 tahun berlalu, kehidupan di bumi Lombok berlangsung damai dan penuh keharmonisan. Hingga tiba pada tahun 2018, gempa bumi berkekuatan 7,0 skala Richter mengguncang tanah Lombok. Tak luput dari bencana, Gereja Katolik Mataram mengalami beberapa kerusakan fisik gedung gereja. Namun lagi dan lagi, pertolongan Tuhan selalu ajaib dan tepat waktu. Banyak bantuan berdatangan melalui tangan-tangan kasih. Allah pun turut bekerja dan akhirnya gereja kami dapat direnovasi bahkan diperpanjang sehingga bisa menampung umat lebih banyak lagi.